Luis Suarez mencetak 31 gol dan 12 assist di musim 2013-2014, hampir membawa Liverpool meraih gelar Premier League. Kini, Mohamed Salah memiliki peluang melampaui pencapaian itu dengan 25 gol dan 17 assist di awal Februari 2025. Perbandingan statistik menunjukkan keduanya memiliki menit per gol yang sama, 96 menit. Namun, Salah sudah mencetak 6 penalti musim ini, sedangkan Suarez tidak. Dengan 46 menit per gol atau assist, Salah lebih efisien daripada Suarez yang mencatatkan 75 menit. Hanya waktu yang akan menentukan siapa yang memiliki performa individu terbaik di Premier League. Pemain berusia 33 tahun, Jorginho, dikabarkan ingin meninggalkan Arsenal untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Meski sudah tampil 20 kali di semua kompetisi musim ini, hanya 6 diantaranya yang sebagai starter di Premier League, lebih sedikit dari Ben White yang absen 3 bulan karena cedera. Flamengo sempat mencoba merekrutnya secara gratis, namun tawaran mereka ditolak mentah-mentah oleh The Gunners. Namun, kabar terbaru dari pakar transfer Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Jorginho kini tengah bernegosiasi dengan Flamengo untuk kemungkinan prakontrak yang bisa membuatnya bergabung dengan klub Brasil itu musim panas nanti. Meskipun ada kemungkinan kecil transfernya bisa terwujud sebelum deadline transfer pada Senin 3 Februari. Hal tersebut sangat bergantung pada apakah Arsenal bisa menemukan pengganti yang tepat untuk posisi gelandang bertahan. Alih-alih fokus mencari pengganti Jorginho, Arsenal kini justru lebih intens mengincar penyerang baru. Mereka sempat mengajukan tawaran untuk Ollie Watkins yang ditolak Aston Villa, dan juga sempat mempertimbangkan Evan Ferguson sebelum akhirnya pindah ke West Ham. Kini, mereka masih mengejar Matt Gistel dari Bayern Munich, namun persaingan sengit datang dari Manchester United, Chelsea, dan Aston Villa. Jorginho akan menjadi salah satu cerita menarik di bursa transfer kali ini. Apakah ia akan kembali ke tanah asalnya di Brasil, atau bertahan di Premier League? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Arsenal menghancurkan Manchester City 5-1 di Emirates Stadium dalam laga penuh gengsi. Selain hasil telak, sorotan tertuju pada Erling Haaland yang terus diajak pemain Arsenal. Gabriel Magalhaes dan Miles Lewis Kelly meniru selebrasi khas Haaland, sementara DJ Stadion memutar lagu Humble sebagai sindiran setelah laga. Pep Guardiola mengakui mental timnya sedang rapuh, sementara John Stones meminta maaf kepada fans atas performa buruk City. Kemenangan ini membuat Arsenal semakin menempel Liverpool di puncak klasemen dan menegaskan dominasi mereka atas City dalam beberapa pertemuan terakhir. Nuno Espirito Santo, pelatih asal Portugal, telah membawa angin segar bagi Nottingham Forest sejak penunjukannya pada Desember 2023. Di bawah kepemimpinannya, Forest berhasil menghindari degradasi dengan finish di posisi ke-17 pada musim 2023-24. Namun, prestasi gemilang terjadi pada musim 2024-25, di mana tim ini secara mengejutkan menduduki peringkat ketiga klasemen Liga Inggris setelah 10 pertandingan, sebuah pencapaian yang mengingatkan pada kejayaan mereka di musim 1994-95. Strategi Nuno yang menekankan pertahanan solid dan serangan balik efektif telah membuahkan hasil. Kemenangan bersejarah diraih saat mengalahkan Liverpool 1-0 di Anfield pada September 2024, kemenangan pertama Forest di sana sejak 1969. Selain itu, kemenangan 3-2 atas Manchester United di Old Trafford pada Desember 2024 menambah daftar prestasi impresif mereka. Performa gemilang juga ditunjukkan oleh striker Chris Wood yang telah mencetak 17 gol di Liga, hanya terpaut 1 gol dari Erling Haaland. Pemain lain seperti Callum Hudson-Odoi dan Anthony Elanga juga memberikan kontribusi signifikan, menjadikan Forest sebagai tim yang patut diperhitungkan dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa. Dengan kombinasi strategi jitu dan semangat tim yang tinggi, Nottingham Forest di bawah asuhan Nuno Espirito Santo telah menghidupkan kembali harapan para pendukungnya untuk kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris dan Eropa.
pertempuran dua tim unggulan kembali terjadi. Manchester City dan Real Madrid akan saling berhadapan dalam duel panas yang bakal menentukan siapa yang lebih superior di panggung Eropa. Ini bukan sekedar pertandingan biasa, tapi pertarungan harga diri antara dua kekuatan besar yang sama-sama punya ambisi besar di Liga Champions. Di satu sisi, Manchester City asuhan Pep Guardiola datang dengan skuad yang tajam dan penuh kejutan. Erling Haaland, Kevin De Bruyne, hingga Phil Foden siap menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Los Blancos. Di sisi lain, Real Madrid tidak pernah gentar menghadapi tekanan. Dengan pengalaman dan mental juara, Luka Modric, Jude Bellingham, hingga Vinicius Junior akan berusaha meruntuhkan dominasi City. Pertanyaannya, mampukah Real Madrid membalas dendam setelah disingkirkan Manchester City musim lalu? Atau justru City yang kembali menunjukkan keperkasaan mereka di hadapan pendukung sendiri? Duel ini bukan sekedar adu taktik, tapi juga perang mental dan strategi kelas dunia. Satu kesalahan bisa berakibat fatal, satu momen magis bisa mengubah segalanya. Yang jelas, ini bakal jadi laga yang tak boleh dilewatkan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Emirates Stadium, Arsenal berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor telak 5-1. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sorotan karena hasilnya, tetapi juga karena sejumlah insiden di lapangan yang melibatkan pemain dari kedua tim. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika pemain muda Arsenal, Miles Lewis Kelly, merayakan golnya dengan menirukan pose meditasi yang menjadi ciri khas selebrasi Erling Haaland. Tindakan ini dianggap sebagai sindiran langsung kepada Haaland. Selain itu, Gabriel Magalhaes juga terlihat berteriak di hadapan Haaland setelah gol pembuka yang dicetak oleh Martin de Gaard. Menanggapi situasi ini, manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan komentar singkat namun penuh makna. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ketika ditanya tentang selebrasi Lewis Kelly yang meniru Haaland, Guardiola hanya menjawab, itu bagus, sambil mengangguk. Reaksi ini menunjukkan sikap tenang Guardiola dalam menghadapi provokasi semacam itu. Di sisi lain, manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegur para pemainnya atas tindakan tersebut. Arteta menekankan pentingnya menjaga fokus dan profesionalisme, serta menghindari perilaku yang dapat memancing ketegangan. Ia menyatakan bahwa hal-hal semacam itu sebaiknya ditinggalkan di lapangan dan tidak perlu dibawa keluar. Kekalahan ini menambah tekanan bagi Manchester City, yang kini berada di posisi keempat klasemen sementara Liga Premier, tertinggal 15 poin dari pemuncak klasemen, Liverpool. Guardiola mengakui bahwa kepercayaan diri timnya sedang rapuh dan menyoroti penurunan standar permainan yang terjadi sepanjang musim ini.